Sobat Epic, ternyata tidak semua orang super kaya ingin dikenal dunia loh. Beberapa malah berusaha menutupi kekayaannya. Ingin tahu siapa orang super kaya tersebut? Tonton terus di sini ya, hanya di Story Epic. Jeff Bezos, Bill Gates, atau Mark Zuckerberg. Setiap kali ada pembicaraan tentang orang super kaya di dunia ini, nama mereka pasti akan muncul. Namun dalam video kali ini, kami ingin memperkenalkan 5 orang yang kekayaannya sungguh fantastis, tapi mereka belum terlalu dikenal publik. Misalnya seorang pria yang menghabiskan 100 juta dolar untuk satu pernikahan, dan seorang kepala negara yang dikatakan memiliki lebih dari 700 mobil. Selain itu, ada seseorang berusia 39 tahun yang bahkan hampir tidak ada yang mengira dia ternyata memiliki 17 istana. Oh iya, jangan lupa untuk gunakan kesempatan ini untuk menulis di kolom komentar apa yang akan Sobat Epic beli pertama kali jika kalian seorang miliarder. Gak gampang memutuskannya kan? Mari kita mulai dengan nomor 5 dan seorang pria yang dikenal oleh semua orang tetapi kekayaannya sangat dirahasiakan, yaitu tentang Vladimir Putin, Presiden Rusia. Secara resmi, dia hanya mendapat sekitar 280.000 euro per tahun atau sekitar 4 miliar rupiah untuk jabatannya yang tidak jauh berbeda dengan Angela Merkel misalnya yang berpenghasilan lebih dari 420.000 euro per tahun. Namun pada kenyataannya, penghasilan itu hanyalah uang saku baginya. Selama bertahun-tahun, Putin telah membangun hubungan yang sangat baik dengan beberapa pengusaha Rusia yang paling kuat dan kaya raya. Dia dikatakan terlibat dalam sejumlah besar perusahaan yang sukses. Contohnya, dia memiliki saham di perusahaan minyak raksasa dan dikatakan terlibat dalam banyak bisnis lainnya. Putin dikatakan mengendalikan sendiri 37% saham di perusahaan energi Surgutneftegas yang bernilai 20 miliar US dollar. Hal ini tentunya dengan cepat membuat Putin menjadi miliarder. Tetapi pemerintah Rusia itu sendiri mengatakan dia tinggal di apartemen kecil seluas 77 meter persegi dan hanya memiliki mobil buatan Rusia yang kecil dan sangat tua. Namun pengamat Rusia Karen Dawisha dan banyak orang lainnya memperkirakan bahwa pernyataan Putin hanyalah kebohongan karena sebenarnya dia memiliki aset setidaknya 40 miliar dolar dan gaya hidupnya berdasarkan itu. Beberapa orang dalam mengatakan bahwa Putin memiliki sekitar 200 miliar dolar, menjadikannya orang terkaya di dunia. Bahkan Vladimir Putin disebut menghabiskan uangnya untuk berbagai barang mewah. Misalnya dia dikatakan memiliki koleksi jam tangan senilai 700.000 dolar, koleksi seni yang sangat banyak, dan total sekitar 20 istana serta properti. Dia juga dikatakan memiliki lebih dari 700 mobil, 4 yacht, juga lebih dari 40 pesawat terbang. Menurut pakar Rusia, Bill Browder, aset Putin juga disimpan di dana lindung nilai atau di rekening bank Swiss. Menurut Browder dan juga menurut Wikipedia, Putin juga memiliki kediaman musim panas yang sangat luas di perbatasan Rusia-Finlandia yang dibangun dengan biaya 1 miliar dolar. Kediamannya ini dijaga ketat dari publik. Bangunan megah ini juga menampilkan kolam dengan ubin emas dan helipad. Tempat seluas lebih dari 48 hektar ini tentunya memberikan privasi yang diperlukan. Di nomor 4 kita sampai pada seseorang yang tidak hanya bisa disebut sebagai orang terkaya di dunia, tetapi juga orang terkaya dalam sejarah, yaitu Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi. Meskipun ada banyak spekulasi tentang kekayaan bersihnya, satu hal yang pasti, dia memiliki perusahaan Saudi Aramco bersama keluarganya. Perusahaan minyak tersebut dianggap sebagai perusahaan paling bernilai di dunia dengan nilai pasar 1,9 triliun euro. Karena ayahnya Raja Salman terlalu tua untuk melanjutkan bisnis, Mohammed bin Salman kini memiliki kendali atas kerajaan keuangan yang luar biasa ini. Dia juga mempunyai kepemilikan harta yang paling spektakuler berkat kekayaannya yang luar biasa ini. Misalnya, dia membeli kastil Prancis abad ke-18 seharga 300 juta dolar dan membuat interior modern dengan area spa yang luas, pintu berlapis emas, akuarium besar dengan hiu asli, dan air mancur yang dapat dikontrol melalui smartphone. Dia juga memiliki Serin, super yacht senilai 500 juta dolar yang dianggap sebagai salah satu yacht termewah di dunia. Namun satu barang yang ada di kapal pesiar ini hampir sama mahalnya dengan seluruh kapal pesiarnya itu, yaitu lukisan Salvador Mundi karya Leonardo da Vinci. Lukisan itu adalah karya seni termahal yang pernah dijual dan Mohammed bin Salman membuat sensasi ketika dia membeli karya itu di pelelangan. Di atas segalanya,
Fakta bahwa dia hanya menggantungkan lukisan yang begitu penting itu di kapal pesiar pribadinya menyebabkan banyak kritik di dunia seni. Akan tetapi sejak saat itu Muhammad bin Salman mengumumkan bahwa dia bermaksud untuk memamerkan lukisan itu di Museum Louvre di Abu Dhabi. Nah, berikutnya di nomor 3 dan orang yang produknya diketahui semua orang, kita berbicara tentang pria Prancis Bernard Arnault. Meskipun nama ini seharusnya hanya memiliki beberapa arti, Arnault sebenarnya adalah salah satu orang terkaya di dunia. Lebih tepatnya, dia adalah orang terkaya ketiga di dunia setelah Jeff Bezos dan Bill Gates dan merupakan orang terkaya di seluruh Eropa. Pria Prancis ini lahir pada tahun 1949. Dia dikatakan memiliki total kekayaan 76 miliar dolar, luar biasa. Pengusaha tersebut telah menjadi pemilik mayoritas sebuah perusahaan di belakang merek fashion dan parfum Prancis, Christian Dior, yang dikatakan bernilai sekitar 30 miliar dolar sejak 1985. Dia juga memiliki saham besar di grup barang mewah LVMH yang menaungi lebih dari 70 merek. Selain Louis Vuitton dan merek sampanye Moët, termasuk dalam grup ini yaitu Celine, jam tangan Hublot, Fendi, Marc Jacobs, dan pembuat perhiasan Tiffany. Ngomong-ngomong, Bernard Arnault mulai mengumpulkan kekayaannya dengan sesuatu yang benar-benar berbeda. Karena ayahnya adalah seorang pengusaha real estate, dia pertama kali membangun rumah liburan di Prancis dan Amerika Serikat, dan kemudian di tahun 80-an dia mulai menginvestasikan lebih banyak uang untuk kemewahan. Arnault lebih suka menghabiskan uangnya untuk seni dan memiliki banyak koleksi karya kontemporer. Dia juga memiliki kilang anggur besar, real estate mewah, dan tentu saja kapal pesiar raksasa serta pesawat pribadi yang tidak boleh dilewatkan bagi seorang miliarder. Sekarang kita sampai pada nomor 2 dan seseorang yang menampilkan dirinya di depan umum sebagai seorang komunis. Meskipun pada kenyataannya dia menjalani gaya hidup yang sangat mewah, sementara sebagian besar rakyatnya menderita kelaparan. Dia adalah Kim Jong-un. Kim Jong-un telah menjadi satu-satunya penguasa negara Korea Utara sejak kematian ayahnya dan memerintah secara otoriter. Namun pada video kali ini kita bukan membahas tentang kebijakannya yang tidak manusiawi, tetapi tentang kekayaan Kim Jong-un yang jauh lebih tinggi daripada yang kita pikir akan dimiliki negara miskin seperti Korea Utara. Pemimpin Korea Utara itu memiliki 17 istana, jet pribadi, dan kapal pesiar mewah sepanjang 30 meter. Meskipun dia menolak gaya hidup Eropa di depan publik, Kim Jong-un ternyata memiliki lebih dari 100 mobil mewah yang sebagian besar dia impor dari Eropa. Secara umum, dia juga suka mengimpor barang-barang mewah seperti piano atau minuman keras dari luar negeri. Seolah-olah semua ini belum cukup, dia juga memiliki hotel besar dengan restoran, klub malam, dan kasino yang konon menghabiskan biaya lebih dari 600 juta euro dalam pembangunannya. Selain semua kemewahan tersebut, Kim Jong-un bahkan memiliki sebuah pulau pribadi. Setelah mengunjungi mantan bintang bola basket Dennis Rodman yang dikaguminya, dia kemudian berkata bahwa pulau pribadinya itu seperti Hawaii atau Ibiza, kecuali hanya Kim Jong-un saja yang tinggal di sana. Sudah jelas bahwa gaya hidup ini menghabiskan banyak uang. Bahkan diduga Kim Jong-un sebenarnya menghabiskan 500 juta dolar untuk dirinya sendiri secara pribadi, dan itu hanya dalam setahun. Secara keseluruhan, kekayaannya diperkirakan lebih dari 4 miliar dolar. Meski tentu saja tidak ada angka resminya di sini, sebab seluruh Korea Utara dilindungi dari dunia luar, hampir tidak ada rekaman dari negara tersebut yang bukan dipublikasikan oleh pemerintahnya sendiri. Di nomor 1 ada seorang pria yang namanya mungkin tidak berarti apa-apa bagi kebanyakan orang. Dia adalah Mukesh Ambani. Mukesh Ambani adalah seorang pengusaha dari Mumbai, India yang merupakan CEO dari perusahaan swasta terbesar di negara tersebut. Perusahaannya bernama Reliance Industries, aktivitas utamanya di bidang produksi minyak dan tekstil yang didirikan oleh ayahnya. Tentu saja kalian dapat membayangkan bahwa banyak uang yang dihasilkan dari bidang ini. Tetapi berapa banyak kekayaan pribadi yang diperoleh Mukesh Ambani sejauh ini luar biasa. Pengusaha tersebut dikatakan memiliki 55 miliar dolar dan dengan demikian menduduki peringkat ke-13 di antara orang terkaya di dunia. Namun pria berusia 63 tahun itu tidak hanya tahu cara menghasilkan banyak uang, tetapi juga cara membelanjakannya.
Ketika putrinya menikah 2 tahun lalu, dia membiayai pernikahan untuk pengantin baru yang unik bahkan menurut standar orang kaya di India. Perayaan pernikahan berlangsung 1 minggu penuh dan dia memiliki 5.100 tamu yang diterbangkan dengan jet pribadi. Mereka kemudian dibawa ke hotel bintang 5 terbaik di kota dengan lebih dari 1.000 limusin mewah. Di antara para tamu ada selebriti seperti Hillary Clinton, juga penggunaan program aplikasi khusus sehingga setiap orang dapat mengikuti keseluruhan acara pernikahan selama seminggu penuh. Sorotan hiburan dalam pernikahan itu termasuk penampilan penyanyi Beyonce. Semuanya menelan biaya fantastis sekitar $100 juta bagi miliarder tersebut, serta menjadikannya perayaan pernikahan termahal dalam sejarah manusia. Mukesh Ambani juga memanjakan hidupnya dengan baik, dan pernyataan itu tidak dapat dipandang sebelah mata. Sejak tahun 2010, dia tinggal di kediaman pribadi terbesar dan termahal di dunia. Properti mewah tersebut bernama Antilia dan memiliki 27 lantai dengan tinggi 173 meter. Biaya yang dibutuhkan sekitar $1 miliar, dan meskipun terlihat seperti rumah dengan banyak apartemen berbeda, seluruh bangunan itu hanyalah untuk Ambani sendiri. Sebagai tambahan, 37.000 meter persegi lainnya digunakan pengusaha tersebut bersama istri dan ketiga anaknya. Di sana terdapat bioskop, beberapa kolam renang, jacuzzi, solarium, studio yoga, ruang dansa, taman gantung, dan 3 helipad. Jika Ambani merasa cuaca terlalu hangat, dia bisa menyejukkan diri di ruang es khusus tempat salju buatan turun dari langit-langit. Sangat menakjubkan, bukan? Nah, Sobat Epic, itu saja video kami kali ini. Beberapa orang memang mempunyai kekayaan yang melimpah, tapi jangan khawatir, meskipun tidak sekaya mereka, kita juga bisa mendapatkan hidup yang baik jika terus berusaha ya Sobat Epic. Yang perlu kalian ingat, kebahagiaan datang tidak hanya dari kekayaan saja. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa klik like dan subscribe. Bye-bye!